Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama kita melalui Zoom dulu ya. Nanti kita praktek di kampus. Oke, kita masuk ke dasar teknik listrik. Saya share dulu ya. Nah, kelihatan di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Kelihatan Pak. Oke, Tentang ya. Pak. Ya, ini yang nanti yang kita akan pelajarin ya, karena kita akan pelajarin semuanya. Ini dari sistem tenaga listriknya. Jadi secara global Anda mengetahui dulu ya. Nah, ini kan di eh, ada dari SMA, SMK, walaupun di elektronika, ini ya minimal listriknya harus tahu lah bagaimana dia proses penyaluran tenaga listriknya. Nah, kalau Anda lihat di sini, eh ya di sini apa nih? Dari pembangkit ya, pembangkit. Ya, ini ada di rumah kita nih, konsumen ya. Nah, konsumen. Nah, di sini pembangkit ini apa aja? Pembangkit yang Anda ketahuin, pembangkit. Tenaga air. PLTU, PLTU, PLTA. Tenaga nuklir Pak. tenaga Air, nuklir, air. TS, Batu bara Pak, batu bara. Gelombang Pak, gelombang. Nuklir, nuklir. Gelombang. nuklir, gelombang, PLTS, ya, sip. Batu bara Wah, Pak. batu bara, wah, udah pernah ngeliat belum? Belum Pak. Oh, Belum. belum. Wah, sudah Pak. Belum sampean Pak. Belum Pak. PLTA, saya PLTA. dari jauh. Jatiluhur? Peduk Belum, Pak. Jatiluhur. Pernah, Pak. Pernah Jatiluhur. Ya, Kenapa? oke, ada yang pernah ya. Nah, bagaimana sih dia energi listrik itu menyalurkan dari pembangkit sampai rumah kita gitu loh. Nah, dia melalui apa dulu dia biasanya di sini nih. Nah, di sini ada apa nih? Ini kita gambar apa nih? Generator. Ah? Generator bukan Pak? Ah, alah yang Trafo Pak. lain. Generator Pak, generator Pak. Trafo bukan, Pak. Generator. Trafo. Ya. Oke, trafo ya. Nah, jadi di sini trafo nih ya. Nah, di sini tadi generator itu di pembangkit ya. Di pembangkit. Ini kan ada kayak PLTA, dia ada turbin gitu ya. Nah, di sini generatornya membangkitkan energi listrik sini. Nah, di sini ada trafo. Nah, biasanya trafo adanya di mana nih? Kalau dari pembangkit sini nih masuk di gardu induk ya. Nah, pernah nggak ke gardu induk? Pernah Pak. Wah, pernah Wah, Pak. mantap. Ya, ya di gardu induk ya. Jadi di sini dari pembangkit masukin biasanya berapa tegangannya berapa di sini nih? Kalian tahu? Besar, Pak. Ribuan. Besar ya. 100 bukan Pak? 150. 400 Pak. 400 apa? 400 kV Pak. 400 kV. Wah, besar juga ya. Kalau di rumah Anda tegangannya berapa? 220 volt Pak. 220 volt. Nah, udah pernah ngukur belum tegangannya? Udah. Sudah. Oke, apa Belum Pak. ngukurnya? Pakai tangan sendiri Pak. Wah, pakai tangan hebat. Nggak kesetrum tuh. Kesetrum maksudnya Pak. Iya, iya, iya. Ya, pakai alat ukur lah ukurnya. Apa? Oke, voltmeter ya. Nah, ukurnya. Ya, itu tegangannya apa? Satu tegangannya berapa? Satu pas apa tiga fasa? Satu, Pak. Satu fas. Satu Pak. Oke, satu fasa. Satu fasa ininya berapa? Ada berapa kabel dalamnya? Ada tiga, Pak. Ada Tiga, tiga. tiga. Apa aja itu? Fasa, netral, grounding.
Oh, pasang netral sama grounding. Mantap. Ya, ya sip. Ini yang belum ngukur nanti ya coba nanti diukur ya. Jangan pakai tangan ya, jangan pakai tangan. Ya kacau nanti. Bisa-bisa nggak ke kampus lagi nanti. Ya. Oke, jadi ada tegangannya nih ada satu pasang. Ya, ini tegangan satu pasang. Ini berarti di rumah ada tegangan satu pasang. Di sini tegangannya berapa sih? Kalau di sini tegangannya berapa? Pembangkit tegangannya berapa? Satu pasang atau tiga pasang? Tiga pas. Tiga pas ya. Iya, kan Nah, dibagi-bagi nanti. Disalurkan dari pembangkit. oke ya. Ya, jadi tiga fasa ya. Jadi di rumah Anda nih di konsumen, ya kita di rumah kita ini, nah tegangannya satu pas ya. Kenapa di sini pakai tegangannya tiga fasa, nggak langsung satu pas aja langsung masuk ke konsumen? Ayo, apa? Karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Karena Ah, mensuplai banyak rumah, Pak. Mungkin. banyak rumah ya. Oke, kayak misalnya lah PLTA kan di Jatiluhur ya. Rumah Anda di mana misalnya? Satria di mana rumahnya? Bekasi, Pak, Bekasi. Bekasi. Nah, Jatiluhur langsung aja ke Bekasi itu kasih supaya satu fasa. Nyampenya sedikit, Pak, jadinya. Jadi enggak, kayak tegangannya kecil, Pak, jadinya. Kejangannya Karena panjang kabelnya juga mempengaruhi, Pak. panjang kabelnya menghadapi jaraknya juga ya. Iya, Pak. Ya, jadi karena jaraknya jauh sekali, ya makanya dibangkit eh dia nggak langsung satu pasang langsung dikirim ke rumah kita, enggak. Ya bisa-bisa habis tuh kan ada drop voltage-nya, tegangan jatuhnya nanti habis nanti tegangannya ya. Kan ada rugi-rugi dayanya di sana tuh. Ya, jadi memang makanya salah satunya ini tegangannya ini tiga pasang, ini tiga pasang. Ya, jadi tiga pasang tadi ada 400 kV. Wah, tegangan satuannya apa? Volt, Pak, volt. Volt ya. Volt. Ada volt. Kalau daya? Watt, Pak, watt, watt. Watt. Wah, harus apa lagi? Ada harus? Ampere. Ampere, Pak, Ampere, ampere. Pak. Mantap ya. Nah, ini dari pembangkit ya. Pembangkit ini kan dinaikin ya tegangannya sekitar 6 kV ya, 6 kV, 6 kilovolt ya. Nah, sampai di sini masukin trafo ini ada di gardu induk ya. Nanti kalau ada sebagian yang ya dilihat-lihat lah kalau di jalan, oh mana nih GI, oh ini nih GI nih ya. Pokoknya ada trafo-trafo semuanya. Ya, dinaikin lagi dia. Ya, dinaikkan lagi tegangannya dari 6 kV misalnya sampailah eh, jadi kalau dinaikin pakai trafo apa? Ayo. Step up, Pak. Step up, Pak. Wih, mantap ini ya, trafo step up ya. Ya, jadi trafo step up. Jadi dinaikin tegangannya ya. Misalnya dari 6 kV sampai 70 kV. Ya, buat apa? Jadi karena jaraknya jauh sekali, maka tegangannya harus dinaikkan tinggi gitu ya. Sehingga nanti kita voltage-nya tidak akan jauh. Oke. Nah, ini akan dinaikkan ya. Jadi misalnya 70 kV, ada 150 kV gitu ya. Gantung nanti. Nah, dari sistem pembangkit ini masuk sistem apa nih? Ini apa nih? Nah, pernah ngeliat nggak? Sutet Pak, sutet. Kenapa sutet, Nah, Pak? sutet ya, Set, ya. Pak. Nah, sutet ya. Di sutet itu ada apa aja di sini nih? Ini apanya nih? Kabel Pak, kabel. 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 Nah, kabel. Kalau kabel itu dipegang boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh Pak, kalau ada Boleh, Pak, karetnya boleh, Pak. Pak. Boleh. Boleh, Pak. Kan ada di kabel kan, kabel ya. Boleh ya. Kalau sutet dipegang boleh nggak?
Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena tidak ada pelindung konstruksinya, Pak. Nggak ada? Karena bisa Karena dia pengantar nggak ada listrik, Pak. pelindungnya, Pak. Nggak Nggak ada ada pelindung pelindungnya. kabelnya, Pak. Nah, oke. Iya, memang ada pelindungnya. Namanya, makanya apa namanya? Bukannya kabel, tapi kawat. Ya, kawat penghantar. Dia nggak ada isolasinya. Kalau kabel kan ada isolasinya, sehingga kalau kita pegang kabelnya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau kawat, nah ada masalah itu. Ya, sebenarnya kalau Anda megang di sutet juga, walaupun kawat nggak ada masalah juga kalau satu kabel ya, satu kawat ya, satu kawat pegangan aja tuh. Ya, gantungan, gantungan, tapi nggak boleh nyentuh apa? Ini Sutet, apa Pak. nih? Sutet, Eh, Pak. iya, sutet ya. Ya ini di sutet. Kita bicara ini sutet ya. Kita kan kenal dulu ya, kenal dulu. Oh, di listrikan tuh seperti apa, sehingga kita baru masuk ke yang lainnya. Ya. Jadi di sutet ini ada apa namanya? Tiang ya, menara ya. Tadi antar menara itu kan banyak ya. Antar menara itu dihubungkan sama kawat penghantar ya. Nah, kalau tadi kawat penghantar ini kalau satu kita pegang nggak ada masalah. Harusnya sih nggak kesetrum ya. Mau coba nggak? Ya kayak misalnya burung lah. Nah, kalau dia hinggap di situ masalah nggak? Enggak, Pak. Enggak kan? Iya. Enggak. Kenapa dia bisa kalau dia kesetrumnya kenapa? Kalau dia bisa kesetrumnya kenapa? Kalau kabel yang ada karetnya, Pak, isolasinya, Pak. Nggak Kabelnya ada nggak ada. netralnya, Pak. Nggak kena netralnya ya. Bumi itu netralnya bisa masuk ya. Ya. Tapi kalau kan kalau tiga fasa itu ada tiga kabel ya, tiga kawat ya. Pegang. Kalau pegang dua-duanya kena, salah satu kena, dua kita pegang. Nah itu pasti gosong gitu ya. Tapi kalau satu aja, Anda gelantungan ya, tapi nggak kena tanahnya nih, ya nggak ada masalah. Tapi kalau Anda kena tiangnya itu kan nyambung ke tanah. Nah udah masalah itu ya. Nah, jadi memang di sini sistemnya apa nggak boleh kalau kita um, megang itu nggak boleh sampai kena ke tanahnya. Kalau hanya hanya satu saja sih tidak ada masalah gitu ya. Makanya burung pun hewan pun kalau dia hinggap di kawat penghantarnya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau dia sampai kena salah satu fasanya juga ada masalah. Nah, ini jadi antar tiang ini dihubungkan oleh kawat penghantar ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya. Nah, di kawat penghantar ini kenapa dia seperti ini ya? Enggak lurus aja gitu. Masang kawat penghantarnya. Kenapa dia ada lengkungan gini nih? Nah, enggak lurus aja dia. Nah, lihat Supaya nggak? bisa memuai, Pak, kalau kena Jadi panas. pemuaian, Pak. Oke, mana semua. Efeknya apa? Jadi tegang, Pak. Nanti bisa Iya. putus, Pak. Efeknya Iya. kabelnya jadi tegang, Pak. Iya, kalau tegang kenapa? Putus, Pak. Radiasi bukan sih, Ya, Pak? Bisa putus, Pak. bisa putus. Putus. Ya. Ya, kalau putus otomatis kan rugi lagi ya, biayanya kan mahal lagi masang ya. Makanya ada batas dia lengkungan ini ya tidak boleh dia lurus terus ya tarik itu ya. Ya lurus seperti ini tidak boleh juga karena tadi ada pemuaian. Kalau pemuaian panas dia bisa akan putus. Nah, dia juga ada perhitungannya juga namanya ini andongan ya. Ya, andongan. Ya, kalau di dalam tenaga listrik itu kalau di antar kawat itu namanya andongan. Lengkungannya batas berapa dia andongannya, jarak misalnya lurus ini tarik sama batas dari bawah tanah ini. Nggak boleh juga sampai ke bawah sekali, nggak boleh juga lurus juga gitu ya. Oke, itu dia eh, di transmisinya. Ya, jadi Anda harus lihat ya nantinya ya. Oke, di sini nah ini ada apa lagi?
Trafo step Apa lagi, down, Bro? Trafo step apa down, di Pak. sini? Trafo step down. Down. Step down, ya. Step down, ya. Step down buat ngapain dia? Fungsinya buat apa? Nurunin Buat tegangan, Pak. Turunin tegangan, Pak. Turunin tegangan. Tegangan, ya. Turunkan tegangan. Oke, tadi misalnya dari pembangkit 6 kV dinaikin ke 70 kV atau dinaikin ke 150 kV atau 150 kV, nanti diturunin lagi ya. Jadi biasanya di ini 20 kV tegangan distribusi ya. Jadi kan ada saluran transmisi ya, dari pembangkit masuk ke saluran transmisi, masuk ke saluran distribusi. Nah, distribusi ini biasanya 20 kV ya. Jadi turunin lagi ya. Nah, nanti makanya di sini ada GI, di sini GI-nya, ini gardu distribusinya yang masuk ke sini. Nah, kemudian ada tiang-tiang lagi ya. Nah, ini ada tiang-tiang lagi. Nah, kalau ini apa? Kawat apa kabel? Kabel, Pak. Kabel, kabel, kabel. Kabel ya. Ya, Ya, Kabel, Pak. nah, itu seperti itu ya. Jadi bisa ya bisa dia apa diturunin tegangannya jadi 20 kV. Ya. Nanti ada lihat-lihat lagi ya kalau di jalan. Oh, ini sutetnya yang kawatnya ada berapa nih? Oh, ada 3. Oh, di sini nanti masuk ke rumah, ke komplek. Oh, ini mana sih? Mana GI? Gardu itu mana? Oh, ini gardu distribusi. Ya, masuk ke sini. Ya. Nah, di rumah Anda tegangannya berapa? 220, Pak. 220 Pak. 220 volt. Ya. Nah, bagaimana sampai di sini? Berarti kan tadi sini sekitar 20 kV ya. Nah, sekitar 20 kV masuk nih. Makanya masuk diturunin ya 20 kV. Nah, biasanya di sini nih, masuk ke sini nih, turunin lagi nih, ada lagi biasanya satu lagi tuh buat turunin tegangan 20 kV ke 380 volt. 3 pasang masih. Ya, ini nanti diturunin lagi nih ke 380 volt di sini biasanya. Oke. Ada satu lagi kalau di gardu distribusinya dari 20 kV masuk lagi ke 380. Biasanya 380 itu udah ini. Jadi di sini ketika masuk ke 380 volt, nah masuk ke rumah Anda itu kan di tiang-tiang itu kan ada 3 kabel tuh. Nah, yang diambil nanti jadi ada 4 kabel, satu fasanya sama satu netralnya, gitu ya. Nah, di sini eh berarti masuk ke satu fasnya. Nah, nanti Anda pelajarin di sini juga ya. Nah, di sini bagaimana instalasinya di rumah tuh masuk lewat mana nih kalau di rumah? Dari PLN masuk ke rumah pakai apa? Meterannya ada. Ada, Pak. ada. Nah, nanti dilihat, nanti diukur juga gitu ya. Nanti kita ngitung bagaimana ngitung di pemakaian bebannya di sini ya. Ya, jadi ini pembangkit misalnya yang dikirim misalnya 100 MVA ya. Ini masuk ke rumah Anda berapa ini ya, gitu ya. Ada rugi-rugi daya di sini. Oke. Jadi Anda nanti akan belajar di sini. Kita akan bahas di sini secara global. Trafonya juga Anda akan pelajarin di sini. Di sininya bagian instalasinya juga. Instalasi di rumahnya seperti apa. Nah, di rumah itu ada apa aja juga. Yang Anda kendalikan biasanya apa aja? Bebannya. Beban listriknya di rumah apa aja? Lampu, TV, kipas, kulkas. Kulkas. Lampu, TV, kulkas, gitu ya. Nah, udah pernah ngitung belum biayanya? Biaya Belum, Pak. listriknya berapa banyak? Sebulan. Ya, nanti ditanya tuh. Ditanya 300, Pak. 300 ya, nanti ditanya. Misalnya 300, Anda hitung. Dari beban Anda di rumah Anda, apakah nanti listriknya sama yang Anda secara hitung gitu ya? Oke. Nah, itu dia seperti itu. Kemudian di rumah ada air, jadi Anda ngendaliin pompa gitu ya.
ada apalagi ada motor ya. Jadi motor itu nanti bisa dari ada pelajari juga ya. Jadi eh, di teknik listrik ini dasar ini ya memang masuk global semua ya, masuk semuanya. Fondasinya harus tahu semua. Hingga sistem kelistrikan itu Anda tahu ya. Ini juga tugasnya bisa dibagi-bagi. Wah, ada yang bahas pembangkit ya. Apa aja sih pembangkit? Oh, komponennya apa aja? Wah, ada transmisi, distribusi gitu ya, sama instalasi. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Izin bertanya Pak, untuk praktikum gimana Pak? Ya, praktikum nanti kita di lab ya, di lab instalasi listrik ya di bawah. Ya, nanti minggu depan kita masuk lah. Ini kita kenal dulu. Jadi dari yang belum pernah ukur semuanya tegangan, pakai alat ukurnya, nanti bisa dipakai alat ukurnya voltmeter. Harusnya juga seperti apa ya. Nah, oke, ada lagi? Ada lagi ya kita lanjut ya. Ya ini secara global dulu ya. Nah, sekarang saya mau lanjut. Nah, ini dia kita masuk ke konsep dasar kelistrikan ya. Tadi di kelistrikan tegangannya ada apa? Ada AC ya. Ada AC itu ada satu fasa, ada tiga fasa. Ya, tiga. Nah, di sini tegangan DC ya. Itu asalnya dari mana aja tuh? Baterai. Sumbernya baterai. Wah, apalagi? Aki, 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 dinamo, dinamo. Genset. Oh, ya. AC, tegangan AC. Dari pembangkit. Ya, dari pembangkit. Dari mana? Apa sumbernya? Generator Pak. Generator. Dari mana? Apa? trafo, Trafo. Trafo itu kan enggak lah. Sumbernya ya dari PLN ya kalau di AC ya. Nah, ya ini aki ada solar cell. Kalau DC ya ada adaptor. Ya, supply, genset ya. Genset DC. Ini di kalau di PLN ya AC. Kalau di DC tadi ada baterai, aki, ada solar cell ya. Ini solar cell masang ya tegangannya DC itu kembali. Oke, ini sumbernya. Jadi kalau sumber DC biasanya ada simbolnya nih plus minus gini ya. Nah, sumber DC nih. Ya. Nah, ini juga DC itu tegangannya konstan ya. Nah, konstan dia. Ya, lurus. Kalau di AC ini simbolnya, ya ini simbolnya nih, SD ini sinusoidal. Ya, ini grafiknya sinusoidal. Jadi tidak lurus ini gantian. Ya. Ini adalah simbol di sebelah arusnya ya. Di aki ini. Oke, nah di sini jadi kalau di AC ini tadi setengah siklus positif, ini setengah siklus negatif. Nah, ini seperti ini. Ini buat DC-nya. Nah, bagaimana caranya supaya eh, kan di rumah kita itu listriknya 220 volt ya. Nah, misalnya Anda mau ngecas HP gitu ya. Kan tegangannya apa di HP itu? DC. DC. DC, Pak. Nah, bagaimana caranya? Berarti pakai apa itu dia? Adaptor, Pak. Adaptor. Di dalam adaptor ada apa itu? oh, trafo, Hmm? ada retriever Pak.
Nah, ada rectifier ya, nanti belajar itu ya. Ada apa lagi buat ngubah ini berarti? Rectifier itu ada apa dalamnya? Komponen elektroniknya. Dioda Pak, dioda. Dioda ya. Nah, jadi dioda nanti belajar lagi ya. Jadi bagaimana ngubah di sumber tegangan di AC jadi DC yang digunakan gitu ya. Nah, yang tadi pakai dioda. Oke, nah eh ini sel tunggal nih ya. Ini juga simbolnya seperti ini bisa ada juga ya. Nah, tegangan DC ini plus minusnya berarti sebuah tegangan AC. Lagi ya. Ini tadi kalau single pasang ya tegangannya ya Anda bisa ngukur nanti bisa gunakan nanti digunakan pakai oscilloscope ya bisa kelihatan tegangannya. Nah, kalau tiga fasa tadi ada tiga kabel ya. Tiga kabel yang setiap jadi fasa satu misalnya sudah dia ada perubahannya. Ini 120 derajat. Jadi dia harus seimbang ya. Jadi hampir semua di listrik itu di industri itu dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan dalam sistem tiga fasa. Ya. Semuanya itu. Nah, sistem tiga fase ini memiliki besar yang sama untuk tegangan dan arus, tapi mempunyai perbedaan sudut sebesar 120 derajat antar fasanya. Jadi tadi ya bedanya sudutnya 120 derajat, tapi besarannya sama. Misalnya 380 volt ya sama 380 volt. Tapi yang berbeda adalah sudutnya. Apabila sumber mensuplai bebannya seimbang, maka arus yang mengalir pada masing-masing pengantar akan memiliki besar yang sama dan berbeda sudut fasa 120 satu sama lain. Nah, saat sini disebut arus seimbang. Oke. Nah, ini jadi tiga fasa. Nah, kalau misalnya tadi bagaimana tadi dari sistem distribusi masuk ya ke rumah Anda. Tadi kan 380 volt. Ketika distribusi dari 20 kV masuk trafo turunin jadi 380 volt masuk ke rumah Anda yang diambil adalah fasa salah satu fasanya netral gitu ya. Ya, misalnya ini netral nih, ini fasa RST ya. Kalau Anda ukur nanti ya, nanti Anda ukur coba ya. Antara fasa R sama S gitu ya. Ini sebesar 380 volt. Fasa S sama T ya 380 volt juga. Fasa T sama R juga 380 volt juga. Nah, bagaimana dapetin tegangan 220 volt? Nah, salah satu fasanya sama netral ya. Jadi kalau misalnya itu jadi ditarik misalnya fasa S ini sama netral. R sama netral sini ya. Nah, ini 220 volt. Gitu ya. Makanya di sistem Anda, perumahan Anda di apa di tiang-tiang listrik itu ya. Kan dia banyak ya. Jadi kan dia supaya bebannya itu misalnya satu komplek ya. Satu komplek dia harus seimbang. Ini dibagi-bagi misalnya. Oh, komplek yang A misalnya dia fasa fasanya fasa R sama N misalnya. Komplek yang satunya lagi ya blok satunya lagi misalnya blok B. Wah, fasa S sama N nanti pas masuknya. Blok satunya lagi ya fasa T sama N misalnya gitu ya. Jadi bagaimana dibuat seimbang ketika satu misalnya satu perumahan atau tetap salah satu pasanya. Nah, kalau perhitungannya ya, nah, perhitungannya ini VP ya V pasa sama dengan V line dibagi akar 3. Ya, jadi kalau misalnya V line-nya itu V line itu V fasa ke fasa ya. Misalnya berarti kalau fasa R sama S ini 380 dibagi akar 3. Maka tegangannya sekitar 220 volt. Ya. Itu yang masuk di mana Anda.
Jadi harusnya ya ini harusnya IP sampai dengan IL di sini ya, harusnya masuk. Tegangannya berbeda. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Kayak misalnya di industri itu outputnya misalnya motor ya, mesin-mesin itu biasanya kan menggunakan motor yang besar ya. Nah, tegangannya biasanya 3 fasa gitu ya. Ya, jadi itu yang digunakan. Jadi memang harus kenal di sistem 1 fasa, 3 fasa seperti itu. Bagaimana tegangannya, harusnya dayanya seperti apa. Oke. Nah, ini juga mengenal sistem 3 fasa AC. Ya. Jadi di kalau misalnya kita lihat nih ada segitiga daya. Nah, tadi dayanya satuannya watt ya. Nah, daya itu kalau di AC itu ada 3 ya. Nah, kalau di rumah Anda pernah berapa dayanya berapa di rumah Anda? Coba. Eka, 900. berapa? 900. 900 apa? 900 apa? 900 watt. Watt. Wah, tapi belum melihat lagi tuh bukti pembayarannya. Pernah lihat gak bukti pembayarannya? Ya, yang lain? Ya, 900 watt ya. Tapi 900 VA. Coba nanti perhatikan lagi ya. Ya, daya semuanya. Maksudnya daya semu itu daya ininya. Jadi eh pemakaiannya itu ya, pemakaiannya itu ya, pokoknya kalau dihitung ya pokoknya 900 PA gitu ya. Tapi kan nanti ada eh cost-nya ya, yang realnya itu bukan 900 gitu ya. Oke. Ya makanya di sini eh mungkin dulu belum pernah dengar ya. Daya pokoknya satuannya watt gitu ya. Wah, sekarang kalau di itu watt itu ketika apa di DC ya. Kalau di AC ini ada 3 dayanya. Daya semu dan ternyata ada daya reaktif gitu ya. Nah, makanya kalau di industri ya biasanya kan dia wah biayanya kan mahal ya. Cost fee-nya itu apa biasanya jatuh karena beban-beban yang sifat induktif kayak gitu. Biasanya kalau kita masuk di industri itu pasti ada namanya bank kapasitor ya. Kapasitor bank ya. Itu salah satunya buat turunin cost fee-nya. Cost fee-nya itu sehingga nanti daya yang sebenarnya ya nggak mendekati dengan daya nyatanya. Itu ya. Nah, jadi ini ada VA di sini daya semu, ya daya nyatanya VA ini apa? Panjangannya apa? Volt ampere. Volt ampere. Nah, watt ampere ya. Jadi tegangannya berapa? 220 misalnya. Harusnya berapa? Langsung dikalikan. Nah, itu daya semuanya. Kalau wattnya, ini W ini watt ya. Wattnya ini VI cos P ya, cos theta ya. Ada ada cosnya. Cos P-nya ini adalah cos P-nya. Biasanya cos P itu kan beda-beda ya di ini. Kalau Anda ukur bagaimana cos P di rumah kita, namanya cos P meter gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ini rumusnya ya kalau S sama dengan V kali I ya. Nah, kalau P daya aktif atau daya nyata ini VI cos theta ya. Makanya kalau di DC cos P-nya 0, makanya P sama dengan F kali I. Itu ya, kuat juga sama ya. Tapi kalau di AC ada cos P-nya, dia sinusoidal, dia akan berbeda, pasti ada. Apalagi beban yang bersifat induktif, dia akan jatuh cos P-nya. Salah satu perbaikannya itu pakai adanya misalnya cos P-meter, apa, ada bank kapasitor, ya, kapasitor ini buat naikin cos P-nya. Ya. Jadi misalnya yang theta 1 di sini, sehingga dia akan
kecil ya. Setelah perbaikan misalnya cost P-nya akan turun. Nah, karena ada beban yang bersifat misalnya kapasitor. Oke, itu dayanya. Jadi akan belajar di sana. Ya, buat mengenal ya. Jadi di sini kalau dia bebannya juga hitung beban, ya misalnya motor ini kan dayanya. Nah ini ya kalau daya VI cos theta atau biasa ini 3 kali VP IP cos theta. Ya. Ini atau ini VP IP-nya ini V pasa ya. Line to netralnya ya. Kalau ini adalah akar 3 V line to line-nya. Jadi antar fasanya VL ini adalah tegangan antar fasanya ya. Jadi kalau misalnya kenapa ini sama ini sama? Ayo, kenapa? Yang atas sama yang bawah kenapa sama? Boleh ini. Ya, kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Tadi apa? Kalau misalnya di mana 220 suplainya berarti dari 380 volt dengan 3 fasanya. Berarti V line to line-nya dibagi akar Tiga. 3. Ya. Oke, buat dapetin V pasanya. Ya. Ini V pasa sama dengan V line to line dibagi akar 3 ya. Kalau ini 3 dibagi akar 3 kan? 3 dibagi akar 3 V line-nya. Berarti kalau dikali akar 3 kan akar 3 dikali akar 3 kan 3. 3 sama 3 habis ya. Sisanya akar 3 V line. Oke? Paham? Halo? Iya, Pak. Iya. Iya, tadi ya. Ya. Diperakar 3. Ya kalian tadi kalau di kan 3 V pasanya ini kan netral. Jadi kan kalau eh, V pasa sama dengan V line dibagi akar 3. Ya, V line itu kan apa? VLAN dibagi akar 3 antar pasanya ya. VLAN itu antar pasanya. Sehingga kalau dibagi akar 3 kan kita kalikan akar 3 sama akar 3 nih ya. Bawahnya akar 3 di akar 3 kan 3 ya. Ya 3 dibagi 3 tuh sisanya akar 3 kan. Makanya akar 3 VLAN ya. Ya. Oke. Must be. Nah, ini juga ini sama ini daya aktifnya, ini daya reaktifnya, ini daya hasilnya. Daya hasilnya bisa gabungan semua ini V plus YQ. Daya reaktif ini VAR ya, volt ampere reaktif. Ini harus kenal ya. Kalau di Anda nanti juga di apa bayaran atau bebannya itu 900 PA gitu ya. Oke, ini nanti kita ukur-ukur lah ya ke depan ya. Ke depan kita ukur di kampus. Kita lihat sistem kelistrikan di gedung teknik elektro seperti apa gitu ya. Iya dong, ya. Ini kan Iya Pak, siap Pak. Siap, Pak. ya, ini kan dari sistem pembangkitnya dulu masuk ke konsumennya seperti apa sehingga nanti Anda di jalan tahu oh ini loh misalnya main ke Jatiluhur, PLTA, oh ini pembangkitnya ada apa pembangkitnya oh ada turbin. Oh ngapain dia? Dari mana airnya? Wah, airnya masuk misalnya dibendung dulu airnya masuk nanti diolah sama turbin dia bangkitin tenaga listrik gitu ya. Nah, itu masuk lagi ke tahap di jalan dan di tol-tol itu wah itu sutet ya lihat sutetnya ada apa aja di dalamnya gitu ya sutet misalnya oh, kenapa di sutet antar tiang itu dihubungin kawat kok dia nggak apa-apa gitu loh kenapa itu kan kalau namanya kawat itu penghantar listrik ya apa menara penghantar listrik ya menara itu penghantar listrik ya Ya, pengantar. ya penghantar listrik yang baik ya Iya. Iya, Pak. ya. Nah, kenapa kalau kawat langsung dimasukin, kawatnya langsung dimasukin ke tiang listrik apa enggak? Enggak. Iya, Pak. Iya, waslet dong. Enggak.
Hah? Kalau dipegang menaranya, setrum dong. Ayo, Enggak, Pak. enggak. Pakai apa Apa berarti dia? Ya, nanti dilihat. Namanya konek ada kayak konektor itu Pak? konektor itu ya. Nah, itu namanya isolator ya. Belajar misalnya, oh ini isolatornya nih. Jadi antar tiang sama tiang, ya kawat nggak bisa langsung dihubungin, tapi dari tiang masuk masukin ke isolator dulu, dari ujung isolator masuk ke isolator ini baru ke tiang, gitu ya. Tuh. Nanti dilihat lagi ya. Nah, ini kan bukan dulu nih wawasan semuanya nih ya. Enggak. Wah, ini apa? Ya, tahu lah. Nah, kalau mau dalamin lagi, nanti kita bisa analisis sistem kelistrikan besok. Ya. Nah, ini masuk lagi, ini tegangan listrik, ini tegangan setiap baterai untuk generator memberikan perbedaan potensial tegangan eh, antara dua titik dalam rangkaian listrik yang memungkinkan arus mengalir di sekitar. Ternyata bahwa tegangan bisa ada tanpa arus. Baterai ada sebuah tegangan yang paling umum untuk rangkaian dan tegangan yang muncul di sinar positif dan negatif dari sumber yang disebut tegangan. Ya. Oke, nah ini dia. Ini sebuah tegangan. Ini dia sebagai alternatif. Kita lihat sama belas tambah harus seperti yang ideal kita dua kali seperti dan mana misalnya tidak ada pada harus harus berperan yang tetap dengan semata-mata ini jadi ya ada nah, kalau ini ya ketegangan dalam paralel. Nah, ini sumber tegangan AB-nya berapa ini? Kalau di rangkaian ini berapa? Pernah coba nggak? Baterai gitu loh. Ya, Anda pasang hubung paralel. Berapa tegangannya PAB-nya? Ada dua baterai, pasang paralel. 10, Pak. Ya, plus plus minus minus. Berapa? Nah, sininya 10. 10. 10. Pak? 10. Oke, ini ya. Kalau dibalik, ini minus ini positif. Ya, ya nanti dicoba. Nah, ini ya benar 10 ya. Ya, satu lagi ini. Ya, kalau yang di sini, ya ini tegangannya kalau misalnya kita positif, kita seri ini ya. Ini positif, ini negatif ya. Ini positif dan negatif berarti tegangannya adalah di PAB-nya 15. Ya. Kenapa ada misalnya ada dua baterai ya, atau mau tiga baterai dapetin tegangannya lebih ya. Misalnya ada mau ada baterainya 1,5, jadi ada pasang hubungannya apa nih? Banyak banget seri paralel. Pak, maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oke. Pernah coba nggak di tegangan apa seri masangnya baterai misalnya? Misalnya ada dua baterai ini, berarti ini adalah dengan VAB-nya 15 ya. Tapi kalau misalnya ini satu, misalnya 10 volt, ini udah jelas? Sama.
Jelas Pak, jelas. Oke, yang satu misalnya 10 volt, ini masuk positif, ini kena positif, ini 5 volt, maka tegangannya adalah 5 volt. Ya. Oke, paham sampai sini? Paham Pak. Paham, paham, Pak. Nah, kapan kita apa kenapa kita hubungin masang seri sama atau masang paralel misalnya? Kalau di seri harusnya sama nggak? Harusnya sama nggak yang masuk masuk sini? Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Ya, harusnya sama di sini. Kalau paralel, kalau di paralel Tegangannya sama, Pak. tegangannya sama. Dengan sama. Ya, Begitu. oke, harusnya ya misalnya ada aki, ya aki 12 volt ya. Oke, ada dua aki, ada pasang di paralel. Tegangannya sama nggak? Kalau Anda outputnya 12 volt juga nggak? Sama, Pak. Sama Pak, sama. Sama. Yang beda apanya? Harusnya, Harus. harus. Harusnya ya. Ya, harusnya akan semakin besar ya. Besar Jadi ya. misalnya baterai yang hidupin bebannya misalnya apalah ya, misalnya lampu anggaplah ya, lampu yang DC juga ya. Kalau misalnya satu aki dia bisa habis misalnya tuh aki habisnya anggaplah 10 jam. 10 jam mati tuh lampunya, lampu DC-nya. Ya, kalau pakai akinya dua dengan yang sama, pasang paralel, berarti habisnya lampunya berapa lama? Dengan arus yang sama. Berarti bisa dua 20 kali jam, lipatnya Pak. kan? Iya. Lebih lama, Pak. 20 jam, dua kali lipatnya. Gitu. 2 kali lipatnya, Pak. Ya, jadi arusnya itu akan semakin besar ya. Atau mau yang bisa ngidupin langsung yang arusnya apa? Ya, jadi akan lebih lama lah ya waktunya. Karena kan aki itu kalau kita beli aki eh, ukurannya apa? Misalnya 12 volt. Ya. Tegangannya 12 volt. Ya, AH ya misalnya ya. Berapa AH misalnya? 5 AH, 10 AH ya. Itu kan bisa dilihat nanti berapa kapasitasnya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, kalau di sini. Nah, tegangan VS-nya berapa nih kalau di sini? Ayo, ambil ini. Berapa? Itu PS-nya berapa nih? 15, Pak. 15, Pak. Kenapa 15? Karena di seri. Di seri ini positif, ini negatif ya. Negatif. Nah, di seri berarti 15. Oke. Tegangan di sini berapa? Tegangan di sini berapa? Om. 100 Om. Ini 100 ohm apa? R ini apa nih? Ohm satuannya ohm apa berarti apa? Hambatan. Hambatan. Ya. Hambatan. Hambatan. Berarti tegangannya berapa di sini nih? Halo? Berapa tegangannya? Ya di sini kan positif. Ya ini negatif. Berarti tegangannya sama nggak di sini sama di sini? Tadi 15 volt dari mana 15-nya? Yang ada ukuran 15 volt dari mana? Dari ujung V1 sampai sini tambah kan? V2. V1 tambah V2. Iya, berarti yang di sini yang positif di akhir sama negatif di awal kan? Iya, Pak. Iya. Nah, di sini ada ngukurnya kan? Di sini nih ada ngukurnya. Ya, di sini ada ngukurnya. Berarti dia eh 15 volt ya. Berarti di sini juga 15 volt nih. Ya, ya di sini 15 volt.
Oke, jadi di sini ya. Di sini nih. Nah, ini ada ukur sini kan. Nah, di sini 15 volt ya. 15 volt ya. Berarti kalau di sini 15 volt. iya, sama ya 15 volt juga ya. Nah, 15 volt juga. Kalau arusnya berapa? Arusnya masuk ke sini berapa? IR-nya. 1,5 1,5. Dapatnya nol dari mana? tegangan dibagi hambatan Tegangan dibagi hambatan. Berarti 15 dibagi 100 Oh, 100. 0,1 Ya, 0,15 15 ampere ya. ampere ya. ampere. Oke. Dayanya di sini kalau P-nya, kalau dayanya gimana itu Mas ya? Ini kalau di DC ya ini ya sama ya. DC ya, sama yang P sama langsung F kali I ya. Cos P-nya kan 0, 1 cos cos 0 itu kan 1. Jadi V kali I berapa? 15,1. 12,1. Apa satuannya? Wah, Watt ya. Ya. Watt. Oke ya. Ya, satuannya watt ya. Nah, sekitar nih, wah, soalnya kalau V kali I tadi 14 kali tadi 0,1 kan? 0,15. Atau V kali I atau V P sama dengan I kuadrat R ya. 2,25 benar nggak? Coba hitung lagi. Ya, atau P sama dengan ini P kali I ya. Kan cos pi-nya 0. Berarti ininya 15 dikali 0,15. Sama nggak? Sama, Pak. Sama kan? 2,25 ya? Iya 2,25 watt. Nah, Iya, betul. 2,25 watt ya. Jadi, Anda bisa pakai yang ini. P sama dengan I kuadrat R ya. Atau P sama dengan P kali I ya. Khusus buat nanti daya yang di sini nih. Bukan sini ya. Ya. Kan arusnya sama. Arusnya masuk nih sama ya. Jadi, ininya segini. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Itu Ya. di pangkat kuadrat emang dari rumusnya kayak gitu ya, Pak? Eh, rumusnya iya, iya, rumusnya iya. I kuadrat R ya, langsung ya. Harusnya masuk ke bebannya kuadrat dikali tahanannya langsung. Jadi dayanya di sini, daya yang di tahanan ini, resistor ini dayanya I kuadrat R ya. 2,25 watt atau P sama dengan F kali I. Gitu ya. Nah, kalau daya, kalau tegangan ini tergantung tegangan yang di beban ya. Kalau ini kan tegangannya, ini kalau hanya satu beban ya. Kalau dua beban tegangannya beda-beda. Makanya, tapi kalau arusnya akan sama ya. Jadi kan kalau arusnya, kalau di seri arusnya akan sama, tapi tegangannya berbeda ya. Kalau bebannya banyak. Ya. Kalau di paralel, tegangannya sama ya. Arusnya yang beda. Oke. Oke, ya nanti kita lihat. Ya, nah kita masuk ke komponennya saja. Komponen ada aktif, ada pasif. Ya, benar dengar nggak? Komponen aktif sama pasif itu seperti apa? Komponen pasif, misalnya. Apa bedanya aktif sama pasif? Ada yang tahu? Kalau komponen aktif itu Pak yang butuh tegangan tambahan untuk diaktifkan Pak.
Oke, itu tegangan. Ya, seperti apa contohnya itu? Contohnya, betul itu betul. Transistor. Resistor. Resistor itu apa? Dia nggak ada tegangan, nggak bisa kerja ya? Ya, oke, betul, betul, betul. Oke, jadi memang kalau dia aktif, jadi kan pasti di dalam di rumah kita kan pasti banyak komponen elektronik ya. Nah, jadi kan Anda juga harus tahu, mana nanti bagaimana nanti Anda perbaikinya kalau rusak, misalnya gitu ya. Jadi kan tahu konsep dasarnya, kerjanya seperti apa. Wah, gitu. Jadi ini komponen elektronika berupa sebuah alat yang sebuah benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian elektronik dan dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Dapat macam-macamnya ya. Kerja dan sistem kerjanya dibagi dua ya. Pokoknya di komponen elektronik itu pokoknya semuanya dibagi dua aja lah. Pasif atau aktif gitu ya. Nah, tinggal tergantung nih. Ya, kalau aktif tadi benar ya. Dia rangkaian elektronik yang mempunyai penguatan atau mengarahkan aliran arus listrik. Ya, tadi transistor. Di transistor itu eh, dia ada berapa kaki? Ada tiga. Ada namanya basis, ada kolektor, ada emitor. Gitu ya. Ya, dia kalau misalnya transistor itu ada NPN, tipenya ada PNP. Ya, misalnya ada basis sama apa emitornya dikasih tegangan ya nanti dia akan nyambung bisa sebagai switch sebagai atau bisa sebagai penguatan arusnya itu ya bisa sebagai penguat atau dioda ya dioda atau IC jadi dia emang butuh sebuah arus listrik ya. Nah, kalau misalnya komponen pasif nah kayak misalnya ada resistor ya ada kapasitor ada induktor ya. Jadi dia tidak memerlukan tegangan ataupun arus listrik agar dapat bekerja. Jadi bedanya supaya komponen itu bekerja, kalau dia harus menggunakan sumber listrik, berarti komponennya aktif gitu ya. Apalagi IC ya, IC kan gabungan dari beberapa komponen elektronik, pasti dia butuh tegangan ya. Kalau enggak akan bekerja dia. Tapi kalau hanya resistor, ya bisa dia kerja gitu ya. Kapasitor, induktor gitu ya. Nah, makanya itu disebut komponen pasif. Oke. Nah, misalnya kita lihat lagi nih transistor ya. Ini suatu alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat tadi ya. Bisa sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus ya, dan penyambung atau switching ya. Jadi nanti kalau switching itu nanti bagian misalnya yang dikasih sumber tegangan di basis sama emitornya nanti sebagai switchnya nyambungnya nanti awalnya kolektor ke emitter nggak nyambung. Ketika ada switch, kasih tegangan, misalnya kolektor sama emitternya nyambung sebagai switching, ya, sebagai saklar. Atau bisa stabilitas tegangan, modulisasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Jenis transistor ini banyak ya, dapat sebagai keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya memungkinkan pengalihan listrik yang sangat akurat dari sistem sumber listriknya. Yang tadi transistor itu ada tiga terminal, ada basis, ada emitter, ada kolektor. Ya, misalnya tadi emitter dapat dipakai untuk mengalami arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada ukuran tegangan dan arus output kolektor. Ya, ini tadi komponen aktif ya, artinya transistor. Nah, ini fungsi-fungsinya. Nah, Anda nanti akan pelajari nih di komponennya ya. Penguat amplifier, ya bagaimana bikin rangkaiannya nih penguat amplifier ya dan tes gitu ya terus menyangkut konseptivitas harus ya, harusnya sebagai motif energi rendah. Ya, jadi main-main lah sebagai main di listrik main di elektronik gitu ya main di bagian kendalinya nanti ya atau ngatur kendaliin pompa ya dan segitu. Nah ini bentuknya ya pernah ngeliat nggak gambarnya ini.
Apa Pernah, Pak. transistor? Hah? Baru lihat pak. Baru lihat. Ya, nanti ya ya dibongkar-bongkar lah apa yang kayak dia rusak-rusak bongkar gitu ya. Saya tuh suka bongkar-bongkar ya. Bongkar mau rusak nih, mau perbaiki tapi kadang nggak bisa, kadang bisa. Ya tapi Anda coba ya, dicoba ya. Ya jadi kenal dulu. Oh ini nih komponen-komponennya nih. Ya ini transistor ya. Kalau dia tahu, oh fungsinya seperti apa kerjanya, ya dia harus tahu di sini ya. Nah, apalagi kalau ini ada tipe NPN, ada tipe PNP gitu ya. Nah, macam-macam ini. Ada tiga kaki. Biasanya kalau komponen elektronik kalau nggak rusak dia punya buat transistor. Nah, ada dioda ya. Dioda ini ya ini tadi ya buat tadi ya buat AC ke DC ya. Ini komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari sambungan PN. Ini dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Nah, dioda ini tadi ada apa aja? Ada dua kaki deh ya di dioda itu. Ada namanya anoda dan ada namanya katoda. Dioda semikonduktor hanya melewatkan arus saja lewat sehingga banyak digunakan sebagai komponen penyearah arus. Ya, jadi disarahkan arusnya dari arus AC menjadi arus DC. Sehingga banyak digunakan sebagai komponen arus. Secara sederhana, sebuah dioda bisa kita asumsikan sebuah katup, di mana katup tersebut akan terbuka manakala air mengalir dari belakang katup menuju ke depan. Sedangkan katup akan menutup oleh dorongan aliran air dari depan katup. Oke, ada lagi ini fungsinya ya. Ini banyak nih fungsi-fungsi di dioda ya. Ada LED ya, dioda LED. Dioda biasa ini umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyarah arus bolak-balik ke arus DC. Ada dioda Zener, ya. Itu juga ini buat pengaman, ya, pengaman rangkaian. Ketegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Jadi, eh, jadi dia sudah buat pengaman. Kalau dia lewat, nggak akan tegangannya lewat dari batas tegangan Zenernya dia nggak akan keluar. Misalnya 10 volt, ya, pasti akan keluarnya outputnya 10 volt, nggak akan lebih. Jadi aman. Ya. Dioda foto, ya, ini dioda yang peka dengan cahaya, bisa digunakan sebagai sensor ya. Biasanya fotodioda. Jadi main sensor nanti ada fotodioda, nah, itu jenisnya. Ada SCR, ya, silicon photo rectifier, ini dioda sebagai pengendali. Ada dioda laser, ya, disebut LD. Ya ini fungsi dioda. Nah ini jenis-jenisnya ya. Nah nanti lihat lagi ya. Nah, ini komponen-komponen di elektroniknya nih, dioda ya. Wah, ini bentuknya nih jadi tahu nih. Wah, ini mana nih? Ini bedanya mana kaki anoda, mana kaki katoda. Nah, ya. Misalnya ada tandanya stripnya nih. Nah, ini yang ngebedainnya. Anoda sama katoda. Ini katodanya nih anoda. Ini ada LED-nya, LED-nya. Nah, tadi dioda Zener nih. Wah, jadi kalau misalnya di ngetes-ngetes di komponen elektroniknya juga di desainnya mau pengaman 5 volt atau 10 volt ya dia ada gantung ya tipe-tipenya ya yang pernah Anda lihat yang mana nih. Yang LED, Pak. LED LED. ini ya Ya, di remote ya. Ya ini sensor juga itu sebenarnya ya ya jadi itu ini jenis-jenisnya juga tadi disebut penyiarah ini eh, simbol diodanya ya. Nah, ini simbolan nih, misalnya di penjara, ini sebelah sini nih, ini ada anugerah nih katodanya, ada positifnya, ada yang negatif. Ini ada jener, ada dia, seperti ini simbolnya. Nanti ini juga ini ada gambar. Bentuknya seperti ini, dia foto, SCR misalnya. Nah, kalau di SCR ini dia sebagai medali, dia nggak akan
apa menyarahkan ya kalau dia kerja harus akan mengalir dari anoda ke katoda. Tapi kalau di SR ini, kalau G-nya ini gerbangnya nggak dihidupkan ya, ada dikasih tegangan, apa sesuai dengan dia nggak akan mengalir nih harusnya. Nah, katodanya banyak di kalinya di SR di bangkitnya ini dia udah laser. Kalau yang ini dia akan ngalir tadi nggak akan ngalir dari katoda balik ke anoda, harusnya akan ngalir dari anoda ke katoda. Kemudian yang kedua ada, nah ini komponen sekarang komponen pasif ya. Tadi ada resistor ya, jadi yang hambatan. Ini buat menghambat dan mengatur listrik dan bertegangan elektronik. Dan resistor atau hambatan dalam umum. Dan nanti juga belajar nilai resistornya itu ya pelan-pelannya ya, dapat nilai hambatannya ya, nanti jadi bisa kode-kode angka atau karena resistornya. Oke, jenis resistor, nah, nilainya tetap, resistor dan nilainya dapat diatur. Dari jenis ini disebut juga dengan potensiometer. Jadi kalau ini bisa diatur ininya, potensionya. Jadi itu juga resistor juga gitu ya. Atau LDR. Nah, kemudian ada resistor dengan perubahan suhu, ya, ini PTC atau LTC. DC biasanya ada di kulkas. Nah, gitu ya. Misalnya nggak rusak tuh, oh PTC-nya rusak tuh. Nah, misalnya ya harusnya panas udah sekian dia mati terus nanti boleh dingin nanti dia hidup lagi kalau dia nggak bisa kuat terus ya panas terus PDC-nya. Nah ini nah, jadi simbol-simbolnya seperti ini Pak. Di sistem tetap ya resistornya juga seperti ini ada model-modelnya ya macam-macam ya, nah, macam-macam. Nah ini potensio ini bisa kita variabelnya misalnya variabel resistor 0 sampai 100 K misalnya ya, 100 kilo. Berarti nanti oh kita mau dapetin yang 20 kilo ya, kalau kita putar aja. Dapetin 10 kilo ya biar putar aja gitu ya. Jadi keluarannya yang kita ukur nanti. Misalnya maksimum tadi 100 K. Ini ada LDR. LDR ini ya fungsinya di ya sensor LDR ini bisa apa hidupin lampu mati lampu kalau misalnya siang hari dia matinya lampunya mati. Nah, kalau dalam malam hari oh lampunya hidup misalnya. Tapi nanti bisa tetapkan DC juga. Dan tadi ada kapasitor ya ini salah satu tadi yang bank kapasitor ini yang buat ningkatin Mosby ini kalau di rumah sih kecil ya bedanya kecil Cosby-nya kecil tapi kalau di industri yang tiga fasa karena bebannya besar, induktifnya banyak, motor-motornya banyak, sehingga dia akan biayanya akan lebih mahal bayarnya, sehingga makanya harus pakai ada kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah komponen elektronik pasif yang menyimpan energi atau modal listrik dalam sementara waktu. Ya, si kapasitor dapat memiliki gelombang radio pada rangkaian tunnel, penata arus, pada rectifier, dan juga bisa sebagai filter dalam rangkaian power supply jatuh daya. Nah, ini satuannya farad. Nah, ini ada kapasitor. Kemudian aja lanjut lagi jenis-jenis kapasitor. Macam-macam juga kapasitor ya jenisnya. Kapasitor nilai tetap dan tidak berpolaritas jika didasarkan pada bahan pembuatannya. Kapasitor yang nilai tetap dari kapasitor kertas, ada kapasitor kertas, mika, gitu, polister, atau kapasitor keramik. Kapasitor nilai tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif. Atau kapasitor elektronik atau elkok biasanya.
dan kapasitor tantalum. Kapasitor nilainya dapat diatur. Kapasitor ini disebut dengan variabel kapasitor. Nah, ini model-modelnya. Jadi Anda minimal tahu berarti komponen elektroniknya, simbol-simbolnya seperti apa gitu ya. Cara kerjanya seperti apa. Nah, ini tadi yang elko nih. Nah, jadi kalau misalnya power supply banyak. Ini simbolnya seperti ini. Simbol umumnya kapasitor ini ya. Kapasitor biasa. Atau nih variabel kapasitor ini bisa diatur ya. Nilai kapasitornya. Oke, lanjut lagi. Ada pasif ini ada saklar ya. Nah, saklar ini ya kalau nanti di listrik ya hidupin instalasi di lampu ya. Nah, pernah bongkar nggak saklar di lampu? Ada yang pernah bongkar? Saya Pak. Pernah. Iya Pak. Pernah Rusak. Pak, Dibongkar karena rusak. Kenapa? karena apa rusak lampunya mati gitu, jadi harus Harus ganti. Ya, ya bagus lah. Nah, nanti belajar juga bagaimana pasang saklarnya gitu ya. Ini saklar ini kan ada yang kecil ini ya. Ini saklar biasa. Jadi kalau di lampu itu ya kalau rusak bisa diganti. Ya minimal nanti kalau di rumah sudah belajar di kita di dasar listrik ini kalau ada lampu putus ganti sendiri gitu ya. Sebagai tukang-tukang lagi lah. Gitu. Oh, lampunya putus. Wah, padahal lampunya yang dicek mana dulu tuh. Lampunya mau dipasang. Oh, kok nggak nyala juga. Udah diganti lampunya. Oh, ternyata saklarnya rusak. Oh, saklarnya ganti. Gitu ya. Tuh. Kan bisa diukur. Oh, saklarnya nyala. On off gitu ya. Karena di saklar ini dia jadi dua belah logam menempel pada satu rangkaian ya, dan bisa terhubung atau bisa sesuai dengan keadaan sambung on atau putus. Jadi buat hanya on atau off saja misalkan itu ya. Kita lihat sini nah ini model yang kecilnya ini ya. Ini kan di elektronik kan ini salah yang model kecil. Fungsinya sama buat on off saja ya. Kalau di instalasi listriknya beda ya. Modelnya bukan seperti ini. Ya kayak di rumah Anda lah sakarnya. Nah, ya. Oke, oke di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya Pak, Ya silakan. kan di rangkaian resistor kan ada banyak warna tuh Pak, resistor yang biasa. Gimana cara menentukan nilainya Pak? Oh iya, ya itu kan dia banyak di sini ya. Mana tadi sistem. Nah ini ya nilainya. Ya paling gampang nilainya ngukurnya pakai hambatan pakai apa alat ukurnya? Pakai ohmmeter. Ya Meter. voltmeter ya. Jadi bisa ngukurnya Anda bisa pakai voltmeter ya. Tinggal Anda di eh, beli saja paling gampang ya ukur posisinya ke ohm ya. Nanti minggu depan kita coba lah ya. Kita coba sekilas semuanya dari ngukur komponen elektroniknya yang kecil-kecil saja dulu. Nanti kan detailnya ada dibahas nanti ke yang lain. Nah, atau Anda bisa manual ya, gelang-gelang di kode warna di sistemnya gitu ya. Nah, jadi nanti kita ukur semuanya dari listriknya ya minimal ada voltmeter di rumah ya. Mau yang analog mau yang digital ya minimal ada satu lah. Gitu. Biasanya yang digital yang enak kelihatan langsung. Kalau mau ngukur nanti nanti kan ngukur juga beban di rumah Anda ya. Beban di rumah Anda dan ngukur. Nah, itu kan buat ngitung biaya misalnya semuanya. Nah, minimal diukur itu. Nah, kalau bisa ada ampermeter, ya murah-murah aja lah. Nah, buat ngukur di rumah. Kalau nggak di kampus ada. Oke, itu sih
sama kalau di instalasi juga apa test pen. Test pen penting gitu ya. Kalau modal kalau di instalasi itu test pennya ya, test pen penting. Ya, test pen penting. Jadi, enak nggak nyala apa enggak ya yang ukurnya. Oke, ya seperti itu ya jawabannya. Buat prakteknya ya bisa juga besok minggu depan aja, minggu depan kita praktekin. Ya, oke. Ada lagi? Oke, nah kalau nggak ada lagi, nah ini di kalau di rangkaian seri di lampu ya, lampu ini rangkaian paralel ya. Nah, saya tanya, kalau di rumah Anda, lampunya itu pasangnya apakah banyak lampu ya? Ya, Pak. Banyak lampu kan? Iya, Pak. Hanya satu kan? Nah, lampunya dipasang apa rangkaiannya? Seri apa paralel? Rangkaian paralel, Pak. Paralel. Paralel, Pak. Paralel, Pak. Paralel ya? Iya. Oke, ya Iya, Pak. benar. Kenapa nggak lampunya dipasang seri? Karena Soalnya mati Karena satu. kalau satu mati, mati semua, Pak. mati. Iya, Pak, benar, Pak. Satu mati semua. Di satu mas semua. Iya, iya betul betul ya. Itu salah satunya. Oke, bagus. Ya, ini juga kalau lampu ini kalau resistor tadi ya. Nah, misalnya ada resistor, ya ini yang seri misalnya ya. Misalnya ada tiga resistor ya. Nah, tiga resistor. Ini misalnya 3 ohm. Ini tiga. Ya, ini 9 volt tegangannya. Ya, oke. Yang mau saya tanyakan, ya, yang mau saya tanyakan berapa tegangan di sini? Di resistor yang pertama ini berapa tegangannya? R1. 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 3. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. Oh, Tiga, Pak. Tiga. oke, 3. Kalau yang ini R2 sama. 3, Pak. Sama-sama Oh, 3. Sama, Pak. oke. Harusnya berapa harusnya? Em, Harusnya 1. 1. 3, Pak. 3. 3, Pak. Rumusnya apa? Satu, P satu, Pak, sama kayaknya. dengan Satu, Pak. 1. Iya. 1. I kali R kan tadi ya. I-nya sama dengan P dibagi R ya. Nah, tapi Iya. kalau di sini kan harusnya ini berarti kan apa total di rangkaian ini ya hambatannya. Berarti hambatannya kalau seri diapain tadi? Di jumlah. Dijumlah kan R sama Dijumlahkan, Pak. dengan R1 tambah R2 tambah Dijumlah. R3 ya. Iya. Iya, Pak. R1 Ah, tambah R2 iya. tambah R3. 1 ampere. Oke, sip. Ya. Kalau misalnya ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, 8 volt. Ya. Tegangan di sini berapa? Di R1 2, berapa tegangannya? Dua, Pak. 2. Dua. 2, Pak. Hah? 8, Pak. 8 apa 2? 8. 8 volt. Benar nggak? 8, Pak, 8. 8, benar. Kalau di sini? Di R2? 8. 8 juga. 8. Ini 8 juga, Pak. 8 juga, Pak. 8 juga. 8 juga. Oke, ya. Ya. Karena tegangannya paralel gitu ya. Nah, kalau arusnya berapa arusnya? Yang di pertama 4. Yang pertama Yang 4. kedua, Yang kedua itu Yang kedua itu 2 berarti. yang kedua ya 2. dua. Dua, Pak. Yang kedua 2 ampere. 2 2 ampere. ampere. 2 ampere, Pak. Ini
Hitungnya gimana tuh? Ada cari totalnya dulu. Berapa totalnya? Ah, Oh total. iya, total. Ya, itu total dulu nggak bisa. Susah nebaknya. Harus cari dulu. Itu totalnya. Berarti nyari I-nya dulu. Berarti nyari area dulu. Kalau paralel gimana tadi rumusnya? 1/RT paralel ya. Sama dengan apa? 1/R1 Gitu. Tambah 1/2 tambah 1/3. R3. ya. Lihat di sini. Karena di sini kan nggak ada, hanya paralelnya sama nih ya. Sama, nggak ada di sini, di tengah-tengahnya nggak ada lagi ya. Kalau ada resistor lagi beda lagi yang hitungnya. Ini kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada bisa langsung dijumlahin semuanya ini. Ini tambah ini langsung langsung semuanya bisa gabung ya. Kalau misalnya ini ada di sini satu lagi, ini kerjakan dulu, baru hasilnya kerjakan sampingnya. Ya, kalau ini berarti apa nih? Sama dengan 2. 12. 12/12. 12 apa? Ini per 6 ya. Iya. Nah, ini berarti 3. Ini 12, sorry ya. Ini Iya. 12. Berapa? Coba hitung yang benar. Ini dibagi bagi per berapa nih? 2, 4, 6. Berarti 12 ya? 12, Pak. Iya, 12. 12. Di sininya berarti 12, Pak. 6 ya? 6. 12 bagi 2, 6 ya? 12 bagi 2, 6, Pak. Tambah berapa? 3. Tambah 3 tambah 2. 2. Ya, berarti berapa tuh? 6 tambah 3, 9, 10, 11. Oh, jelek lagi angkanya. 11/12. Ya, 11/12 ya. Berarti RP-nya total di RP-nya totalnya tambah dengan dibalik ya. Berarti 12/11. Ya. Berarti tegangannya harusnya berarti berapa? Harusnya 12/12. V dibagi R kan? Iya, Pak. Ya, dibagi aja tuh. I sama dengan V-nya 8 Bagi 8 dibagi Kali- 12 kali Ya. 11 per 12. ya. Iya. Nah, berapa tuh kira-kira? Coba kalkulator berapa? 7,3. 7,3 ya. Nah, 7,3 ampere ya. Nah, jadi yang ini Total ya. total semuanya nih 7,3 ya, 7,3 ampere ya. Berarti kalau arusnya masuk yang ke resistor R1 ini, nanti gimana? Tegangan dibagi arus kan? Iya. Ini sama dengan I kali R. R-nya sama dengan V dibagi I kan? Berarti berapa tuh? Buku sayur ditinggal. Berapa? I-nya I pada R1 nih. Sama dengan berapa? V-nya 8. Dibagi 7,3. 7,3. 7,3. Gitu ya. Ya, itu buat dapetinnya ya. Ya. Ini nanti bisa dilihat ya nanti ininya. Jadi arusnya kan beda-beda nanti. Arus yang di sini I-nya di sini I total, ini kan I total nih ya. I total ini samanya dibagi ya. Ada I1, I2, I3 ya. Salah. Bener. Kalau ini mah langsung ya. Ini V dibagi langsung dibagi 2 ya. Benar 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 benar. Ini benar nih 4 ya. Ini 8 dibagi 2. dibagi 2 benar ya. 8 Iya. dibagi 2 4 ampere ya. Ini 4 ampere, ini 2 ampere. 2 ampere, ini 1,3. 1,3
1,3. 1,3. Oke, kalau kita total benar nggak? 4 tujuh tambah 2 tujuh koma tambah tiga 1. 7,3 ya. Oh tujuh iya koma Iya. tiga benar. Ya, ya, sorry. Ya, salah dikit lah. Ya, jadi gitu ya. Jadi harus totalnya itu gabungan dari sini ya. Nah, harus masuk ini masuk langsung di total masuk bisa 7,3. Oke. Nah, itu itu. Nah, kemudian ada rangkaian seri baterai. Nah, kalau ini, nah, jadi kalau misalnya baterai, satu baterai misalnya ada 1,5 volt, ya, ini 1000 mAh, mAh, nah, ini ampere hour ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan tegangan yang lebih, berarti tadi baterainya ada siapa nih? Cari ya. Ya, positif kena negatif, positif kena negatif, positif kena negatif. Hasilnya ini positif sama negatif yang di bawah sini ya. Nah, di sini berarti hasilnya 6 volt. Nah, harusnya berapa? Sama 1000 mAh. Oke, oke, sama. Tapi tegangannya itu beda, lebih tinggi ya. Kalau di seri. Tapi kalau di paralel, ya tadi kalau di paralel ini tegangannya akan sama ya. Positif kena positif, positif kena positif. Ya negatifnya dihubungin juga nih paralel namanya ya. Berarti tegangannya sama 1,5 volt, tapi harusnya berbeda. Harusnya jadi 4000 mAh. Ya. Nanti tadi jamnya akan bilang. Dari yang baterai itu, oh ini yang tadi ya. Ini yang seri, ininya I-nya sama, I-nya harusnya sama, ya V-nya yang berbeda, V1 tambah V2 tambah V3. Ini R-nya ya, ini hambatannya dari total. Tegangannya sama. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan lagi. Tapi kalau nyari dayanya ya, dayanya tinggal dikali V. Jadi sama dikali V. Kalau PR1 dikali PR1. Jadi harusnya masuk bukan langsung bebannya ya. Tiga kali PR1, tiga kali PR2, tiga kali PR3. Ini yang paralel, kalau paralel sama ya. Jadi tadi 1 kali P, ini 2 kali dua, ya. Kayaknya gampang ya. Ini ya. Ini nah, nanti, nah kalau ini ada induktor ya. Kalau induktor itu ininya ditambahkan semua. Ya, satu tanggal 2, 3 kalau dicari. Paralel sama kayak di hambatan. Tapi kalau di kapasitor ini akan kebalikannya ya. Kalau kapasitor di seri maka ini rumusnya kebalik 1C gitu ya. Kayak rumus paralel jadi paralel hambatan. Tapi kalau di paralel kapasitornya ini ditambahkan C-nya. Itu nilai C total. Oke, ini nanti Anda coba tugasnya ya. Ada ukur nih. Ini berapa tegangannya berapa, harusnya berapa masing-masing ya. Dari tegangan di PR1, ya, tegangan di PR1, nah, R2 berarti maksudnya R2 ya, ini R1 tegangannya berapa, tadi R2, ini R3, ini R4. Kemudian harusnya berapa. Kemudian dayanya juga, ya, daya masing-masing. Ini di PR3. Oke, ini juga nah,
Ya, ya ini jawabannya ini ya. Ini ini jawabannya. Ini, jadi ini ngukur tegangannya. eh, Sebenarnya bisa masukin di sini yang positifnya atau ya ini negatifnya. Ya. Kalau ini kalau di mode apa mode ampere meter diputusin ya, diputusin dikasih ampere meter. Pokoknya di sini masuk, diputusin masuk di ampere meter masuk lagi. Jadi kan kalau yang ini positif masuk ya. Kalau ini kan positif nih, ini kan positif. Di sini karena sudah nyambung sama ampere meter berarti ini masuk negatif. Jadi buat ketegangannya. Oke, ini tugasnya ini contohnya ini ada tugasnya nanti ya. Apa siapa bekerja tujuan juga tujuannya ada studi ya. Di paralelnya jadi ada seri ada paralel ini ada gabungan ya. Ini ada gabungan nih. Kalau gabungan ini garisnya itu apa nih? Ini dikerjakan dulu ya. Ini dikerjakan Seri dulu. dulu. Ya, dari baru paralel. ini diseri dulu ya. Ini seri juga ya. Nah, ini seri, ini baru di apa nih? Paralel ya. Oke. Iya Pak. Nah, ini kalau ini dikerjakan yang mana dulu? Yang terakhir dulu nih ya. Paralel dulu, Pak. Paralel dulu, Nah, paralel. ini paralel dulu yang pertama ya. Nah, kemudian hasil dari ininya, hasil dari total ini dari R3 yang 4 baru diapakan? Diserikan sama ini ya. Dari, ya, Pak. Nah, diserikan sama ini yang kedua. Namanya tanggal B sama yang ini sama ini satu tambah dua tambah hasil di sini ya misalnya RP lah. Nah, nanti dicari juga sama ini. Kemudian nah ini sama lah ya ini ya. Kalau ini gimana? Ini dikerjakan dulu, diserikan ya. Ini serikan ya. Ini serikan. Ya, kemudian di sini nggak bisa digabung. Ini sama ini dulu ya. Ya, di paralel hasilnya baru di sini di paralel gitu ya. Kemudian ada lagi. Nah, ya banyak ini ya. Ini sama. Ini kerjakan dulu. Udah hasilnya di paralel sama yang ini ya. Yang kedua di paralel sama yang ini. Kemudian hasilnya baru diserikan sama yang ini ya. Nah, yang ketiganya gitu ya. Oke. Yang udah ini tinggal ini nyari akhirnya hambatannya ini kapasitornya ya oke ya udah selesai ya oke ada yang bertanya kan itu buat kita hari ini nanti mau di apa nanti dibuat ya di dua classroom. Oke ada yang bertanyakan sampai sini. Permisi Pak, terkait absensi gimana ya Pak? Oh iya nanti dikirim lah ya oke oke. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih sobat telah menonton video ini sampai selesai. Mohon dukungannya ya, dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.